Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan melalui Rumat hari ini dengan tema Pantang Menyerah. Melalui perenungan firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 4-7. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 4-7 yang demikian. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Baryesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di masa pandemi COVID-19, kegiatan belajar mengajar dilaksanakan secara daring atau online. Salah satu siswa SMP di Kabupaten Rembang bernama Dimas viral di media sosial karena semangat belajarnya yang patut diacungi jempol. Teman-temannya yang lain belajar secara online menggunakan HP, sedangkan ia harus datang ke sekolah lantaran tak punya HP. Keterbatasan itu tak menyurutkan semangat belajarnya, meski orang tuanya belum mampu membelikan HP. Tetapi beruntung, gurunya dengan telaten, setia dan sabar mendampingi Dimas untuk belajar. Setiap orang diperkenankan menghadapi tantangan dan diberikan kekuatan untuk menghadapi tantangan itu. Kalau kita memperhatikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tantangan itu diartikan sebagai hal atau objek yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah, atau rangsangan untuk bekerja dan melakukan sesuatu semakin lebih giat lagi. Dalam perenungan firman Tuhan pada saat ini, Saulus diutus dalam medan yang tidak mudah. Banyak tantangan yang muncul, entah terkait dengan kondisi maupun pihak tertentu yang mencoba menghalang-halangi jalannya. Saulus dan Barnabas ditemani oleh Yohanes Markus diutus oleh Tuhan dalam tugas pelayanan memberitakan Injil. Bermula dari perjalanan di Pulau Siprus, yakni kota kelahiran Barnabas. Setiba di Salamis, mereka memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi, hingga kemudian Roh Kudus menuntunnya sampai ke Pafos. Pafos termasyhur karena terdapat sebuah rumah berhala yang sangat indah untuk Dewi Venus. Kalau dalam bahasa Yunani disebut Aphrodite. Di Pafos juga ada seorang bernama Baryesus. Dalam bahasa Yunani disebut Elimas, yang berarti tukang sihir. Kata Elimas sama artinya dengan kata Arab yang berarti ulama. Dengan demikian, Baryesus itu adalah seorang alim, tetapi namanya itu tidak sesuai dengan perbuatannya. Baryesus sangat termasyhur karena ilmu rahasia yang dalam bahasa Ibrani disebut Kabbalah atau sama dengan hadis. Dia bekerja atau melakukan tugasnya dengan mencari-cari bilangan-bilangan dan rumus-rumus yang pelik-pelik dari kitab suci, dan itu yang dipakai sebagai ilmu sihirnya. Ilmu itu sangatlah termasyhur. Kalau kita perhatikan, Baryesus sebenarnya adalah seorang Yahudi
dan ia tahu betul bahwa ilmu sihir adalah dosa. Kalau kita mencocokkan atau melihat referensi dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat 10-12. Ilmunya itu digunakan untuk kepentingannya karena ia tetap ingin dihormati di istana. Karena Bar Yesus merupakan kawan dari Gubernur Sergius Paulus, dan karena ia tahu bahwa gubernur ingin mendengarkan firman Allah, maka Bar Yesus berusaha supaya firman Allah yang disampaikan oleh Saulus bersama dengan rekannya tidak menguasai hati gubernur. Meski Bar Yesus berusaha menghalangi Saulus untuk menyampaikan Injil kepada gubernur, namun Saulus tidak pantang menyerah. Dalam kondisi itu ia bergantung kepada Tuhan, sehingga melaluinya Saulus menunjukkan sikap berani dengan tampil ke muka istana gubernur. Tindakan berani Saulus bisa kita lihat dalam ayat 9-12. Keberaniannya itu muncul karena ia dipimpin oleh Roh Kudus. Saulus atau Paulus merupakan sosok yang kuat, bersemangat, lancar dan tegas dalam berbicara. Itulah sebabnya Kristus memanggilnya untuk memberitakan terang bagi bangsa-bangsa. Yang menggerakkan langkahnya bersama dengan rekannya ialah karena tuntunan Roh Kudus, sehingga melaluinya apapun jenis tantangan, mereka yakin akan pertolongan Roh Kudus. Dan berkat pimpinan Roh Kudus, pada akhirnya kita bisa melihat kemenangan kuasa Kristus di Pafos, karena Sergius Paulus gubernur itu menjadi percaya dan takjub oleh ajaran Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali dalam cerita di awal. Meskipun dalam kondisi yang terbatas secara ekonomi, sehingga cara belajarnya berbeda dengan teman-temannya, namun Dimas pantang menyerah dan terus semangat dalam menimba ilmu untuk masa depannya. Melalui kisah viral itu, ada seseorang yang tergerak untuk membantu Dimas, sehingga ia bisa seperti teman-temannya belajar menggunakan HP. Saulus juga menunjukkan sikap pantang menyerah. Meski harus berhadapan dengan Bar Yesus, namun dengan berani ia menyatakan kehendak Allah melalui pimpinan Roh Kudus. Ia mampu melewati semua tantangan itu karena ia mengandalkan Tuhan. Setiap kita dipanggil dalam tugas masing-masing. Ketika mengerjakan tugas itu, mungkin akan ada tantangan yang kita hadapi. Akankah sikap Paulus yang pantang menyerah itu kita teladani? Apapun tantangan yang sedang kita atau keluarga kita hadapi saat ini, mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama mengandalkan Tuhan dan percaya bahwa Roh Kudus senantiasa menolong dan menuntun, sehingga kita dimampukan untuk semangat dan pantang menyerah dalam menghadapi tantangan. Untuk itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah semangat untuk mengerjakan tugas kita masing-masing. Roh Kudus menuntun kita semua. Amin.